Ada trauma-trauma di masa lalu yang mempengaruhi penilaian kita terhadap segala sesuatu. Ada baiknya, karena kita jadi orang yang lebih hati-hati, gak gampang percaya orang, lebih bijaksana. Ada hal-hal yang positif, tapi ada juga yang negatif. Trauma itu membuat kita membatasi diri untuk berbuat lebih. Contoh, saya punya trauma tenggelam. Karena waktu saya kecil saya pernah tenggelam dan kakak saya yang menyelamatkan saya. Karena trauma tenggelam ini, saya takut untuk berenang di kedalaman. Satu kali saya berenang di kolam di apartemen. Waktu itu masih pacaran ya. Tiba-tiba Jojo datang dan lihat saya lagi berenang, dia kaget. Loh, kok kamu berani berenang di situ? Saya bilang, kenapa? Cetek kok 1,5 meter. Saya bilang, sedada aja. Dia bilang ini, enggak. Itu makin lama makin dalam, 3 meter. Saya posisi lagi berenang, langsung tenggelam. Begitu saya sadar itu kedalaman, saya langsung tenggelam. Saya dan anak-anak saya snorkeling di pantai di Bali. Saya takut. Saya nggak berani lepasin pegangan perahu karena saya tahu airnya dalam. Trauma tenggelam ini membuat saya takut berenang di kedalaman. Sama dengan orang-orang yang mereka tinggal di masa lalu. Mereka punya trauma, disakiti. Mereka akan bangun tembok supaya orang nggak sakiti mereka lagi. Trauma tuh membuat kita nggak mau melakukan lebih. Saya punya trauma sama gereja di masa lampau. Yang membuat saya tuh takut banget untuk terlibat di dalam gereja. Makanya saya jadi pengkhotbah keliling. Nggak mau stay di satu gereja. Karena takut untuk terlibat di dalam gereja. Takut kecewa. Lebih baik nggak usah tahu urusan dapurnya. Kita di luar aja. Dan berkali-kali saya dan Jojo ditawarin untuk menggembalakan. Saya tolak. Saya bilang sama Jojo, nggak usah. Buat saya, tangan pengharapan tuh gereja. Gereja Tuhan yang hidup. Kan di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Bukankah kita bait Allah? Wah, saya pakai jurus semua ayat. Saya nggak mau jadi gembala. Trauma itu membuat saya membatasi diri untuk melakukan lebih. Saya bersyukur kalau hari ini Tuhan tuh mencemplungkan saya jadi gembala di Impact Community Indonesia. Istri gembala. Saya cuma bilang, biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan saya cuma bisa lihat kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan saja yang bisa membawa saya sampai hari ini. Dan saya percaya Dia yang memilih, Dia yang memampukan. Gitu aja. Orang yang tinggal di masa lalu, makanya sulit maju. Kenapa? Karena pengalamannya yang buruk di masa lalu, trauma-trauma di masa lalu yang akan selalu mempengaruhi penilaian dia, judgement-nya terhadap segala sesuatu. Contohnya, kegagalan kita dalam hubungan membuat kita jadi pesimis. Kita menilai semua orang sama. Contoh, kalau Anda seorang wanita yang pernah disakiti oleh seorang laki-laki, Anda akan berkata gini, semua laki-laki sama. Padahal cuma gara-gara satu laki-laki, semua laki-laki sama. Padahal cuma satu aja. Kita kalau udah pernah dilukai biasanya gitu, jadi judgmental, jadi pesimis. Kita nilai semua orang sama. Pernah dilukai satu gereja, udah kita cap semua gereja sama gitu kan. Tapi saya mau bilang gini, kalau Anda disakiti dalam hubungan dan Anda dikecewakan, saya mau bilang, ampuni. Kalau Anda tidak ngampuni, Anda akan tetap tinggal di masa lalu. Ampuni dan lupakan. Mana mungkin lupa ya? Kita punya memori. Bisa. Jangan diingat. Rugi. Kalau teringat, ya lepaskan. Tapi ampuni. Karena orang yang gak bisa ngampuni, yang akan terjebak di masa lalu. Jangan putus asa ketika kita gagal dalam hubungan. Coba lagi. Dunia gak selebar daun kelor, kata pepatah. Never lose hope. Berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan ketemukan dengan yang terbaik dari Tuhan. Jangan hidup dalam penyesalan. Katakanlah kita bikin dosa, kita udah terlanjur salah di masa lalu. Katakanlah anak gadis ada yang gak jadi perawan lagi gitu. Jangan hidup dalam penyesalan. Udah bangkit. Hidup benar, hidup kudus. Tuhan itu Maha Pengampun dan Tuhan tuh selalu kasih kita kesempatan. Jangan tinggal di dosa masa lalu yang membuat kita lemah, tertuduh, patah semangat. Apalagi bahaya ini, mengasihani diri sendiri. Orang yang mengasihani diri sendiri sulit menang. Pakailah kegagalan kita di masa lalu untuk menjadi pelajaran berharga yang membuat kita jadi lebih baik lagi. Pakai kegagalanmu jadi pijakan, bukan beban. Bangkit dan belajar dari situ. Jadi lebih baik, lakukan hal dengan lebih benar,
Dan percayalah, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan.